marilah saya akan bacakan kurikulum dikte narasumber pada malam hari ini. Nama beliau adalah Abi Sarano Johan, dikenal dengan Mas Bro Johan, dikenalnya. Baik, lahir di Jakarta 29 Juni tahun 1997, masih muda ini ya. Alamat saat ini adalah di Jalan Jelambar Aladin nomor 37 RT 07 RW 08 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara. Pendidikan beliau yaitu di sarjana di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertajasa di tahun 2015 sampai 2019 dan melanjutkan magisternya di Universitas Negeri Malang di teknologi pembelajaran dari tahun 2021 sampai 2024. Untuk saat ini riwayat pekerjaannya beliau sebagai staf di Kertajasa cukup lama karena dari tahun 2020 sampai tahun 2025 dia menjadi anggota staf dan menjadi anggota dosen di sekolah ini, di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertajasa. Dia sebagai dosen bahasa Pali, Filsafat Buddha, Kitab Suci Pitaka, Teori Dasar Mahayana itu dari tahun 2023 sampai sekarang, dan sekarang dia juga sebagai Kominfo HID ya, dipakai powder dari tahun 2002 sampai sekarang, dan juga sebagai Dhammadippa Meditation Center, artinya bahwa dia juga bekerja di sini sebagai koordinator dari tahun 2003 sampai sekarang. Mari kita sambut, beliau adalah Bapak atau sering disebut ya kalau kita Romo ya, mungkin bahasanya ya, tapi sering dipanggilnya, dia menginginkan dipanggilnya Bro. Kita sambut Bro Abi Sarano Johan. Selamat malam Romo Ramani, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Sukiyontu Namo Buddhaya. Ibu Bapak dan teman-teman, hari ini saya punya kesempatan diundang sama Wihara Jaya Manggala di Jambi untuk bisa membahas topik Dhamma dan dikasih 2 hari. Hari ini malam dan besok sore jam 4 sore. Kemudian kemarin saya udah adakan juga pelatihan mindfulness meditation selama 2 hari dari jam 8.30 sampai jam 17. Saya mau tanya, kira-kira yang kemarin belum hadir siapa ya? Selama 2 hari atau selama 1 hari? Belum hadir ya? Oke. Yang udah hadir cukup banyak juga ya? Yang udah hadir kemarin coba boleh angkat tangan? Yang sehari atau 2 hari boleh angkat tangan yang kemarin? Oke, boleh diturunkan. Kalau ibu bapak kemarin 2 hari sudah ikutan, pasti ibu bapak udah kayak di luar kepala. Kayaknya si Johan mau ngomongin ini bentar lagi nih. Karena dari kemarin ngomongnya topiknya titik nol terus ya. Dan hari pertama dan hari kedua topiknya itu lagi. Teorinya dan prakteknya juga itu lagi dan itu lagi. Omong-omong saya berdiri nggak apa-apa ya? Soalnya kalau duduk nggak kelihatan kecil orangnya. Dan hari ini saya mau bahas topik ini karena ibu bapak belum banyak cukup hadir. Dan bagi ibu bapak yang sudah hadir, ini bisa jadi pengenalan kembali gitu ya. Untuk bisa mengenal meditasi. Tapi saya sebelum cerita topik itu, saya mau cerita dulu kenapa kita perlu banget meditasi. Di 2012 lalu, sekitar 14 tahunan ya, itu saya yang pakai baju pink. Untung hari ini gak pakai baju pink ya, karena disangkanya gak mandi-mandi nih. Waktu itu saya masih SMA, saya di sekolah Dhammasawana namanya di daerah Jembatan 2 di Jelambar Aladin di Jakarta. Dan di kelas 2 itu kita udah mulai penjurusan. Ada penjurusan IPA dan IPS.
Kebetulan saya masuknya IPA. Kelihatan pinter dikit gitu ya. Tapi saking membosankannya kelas itu, isinya cuma 3 orang. Isinya laki-laki semua tiga-tiganya. Singkat cerita teman saya yang baju putih dia jadi dokter. Terus singkat cerita lagi teman saya yang baju kotak-kotak itu dia jadi DKV. Dengan jurusan IPA, saya doang yang nggak nyambung sendiri. Saya jadi samanera. Sampai saya pikir aneh banget. Tapi poin yang mau saya sampaikan dari gambar ini, teman saya yang baju kotak-kotak itu dia bilang ke saya, Johan, kemarin ya, saya ikut ceramahnya Bante Panyawaro. Bante Panyawaro bilang gini, kalau kamu sakit fisik, sakit lambung atau sakit apapun, kamu cukup cuma catat 3 kali. Apa catatnya? Sakit. Sakitnya hilang. Saya bilang, kamu orang gila kah? Mana mungkin sakitnya hilang? Dan kalau emang itu terjadi, ngapain kita belajar di sekolah, kemudian kita masuk ke IPA? Saya nggak percaya dengan itu. Tapi ibu bapak perlu dengar bahwa sejak saat itu saya terima karma buruknya. Karena menyepelekan teman saya. Sampai akhirnya, di 2014, itu saya ikut Pabaja, Samanera, selama 2 minggu yang kedua, di Wihara Mendut. Dan waktu itu saya ketemu dengan Samanera Atapio, dulu belum jadi biku, yang udah meninggal. Suatu sore kita bikin teh, minum sore. Saat bikin teh kita duduk sama-sama. Samaneranya bilang ke saya, Samanera coba deh, kamu diam, kemudian amati teh yang sedang dibuat. Saya liatin terus menerus sampai tehnya diam gitu, nggak bergerak airnya. Terus saya tanya, terus apa? Ya nggak apa-apa, kata dia. Tapi tiba-tiba Bantenya bilang gini, kalau kamu amati tadi, itu wipasana. Itu perjumpaan saya kedua dengan sebuah hal yang nggak jelas bagi saya. Yang satu bilang, kalau sakit catat 3 kali, nanti bisa sembuh. Yang kedua adalah bilang, cuma ngamati teh, dia bilang itu wipasana. Oke? Tapi itu justru yang membawa saya sampai saya belajar jadi samanera di tahun 2015 lalu. 2015 saya akhirnya datang ke Batu, saya ditabiskan di Balikpapan, kemudian saya datang ke Batu, dan saya lanjutkan kuliah sampai dengan 4 tahun. Kemudian saya tambahkan pengabdian kita hanya setahun kewajibannya. Saya tambah setahun jadi 5 tahun. Dan karena COVID saya lanjut terus sampai 4 tahun lagi. Jadi sampai dengan tahun 2024 lalu baru saya meninggalkan latihan. Tapi selama saya di sana saya beruntung banget. Dan saya yakin-yakinnya bahwa ajaran Dharma yang saya temukan dalam Dhammadipa Arama itu, di tempat saya di Batu, dan terutama pembelajaran meditasi, itu adalah sesuatu yang sulit sekali diakses sama orang pada umumnya. Dan makanya kenapa saya hadir di sini, saya pengen sharing dari hasil pembelajaran saya 9 tahun, saya ekstrak, saya intisarikan, dan itu yang saya pengen bagikan kepada ibu bapak sekalian. Oke? Jadi kalau kita lihat flashback ke belakang, 2014, saya masih nggak jelas banget sebagai apa. Tapi 2026, justru saya ngajarkan meditasi yang teman saya ajarkan di 2012 lalu. Ke saya yang secara singkat. Jadi kalau teman saya bilang, sakit 3 kali dicatat dan hilang. Kemarin yang meditasi 2 hari, saya bilang catat 3-4 kali, sakit hilang. Yang lain gak ada yang percaya. Jadi selamat, sebentar lagi Anda terima karma buruknya. No, bercanda. Tapi ibu bapak, kenapa saya menjadi sangat yakin dan juga senang belajar meditasi? Saya datang dari non-Buddhis, orang tua saya dua-duanya non-Buddhis, tapi saya punya kesempatan untuk belajar Dharma dan terutama belajar meditasi sampai saya ketemu dengan guru-guru yang saya pikir saya beruntung sekali bisa ketemu mereka.
Satu yang paling kiri, itu adalah namanya Sayadaw Rajinda. Beliaunya udah sepuh banget, tapi pengajar meditasi yang menurut saya jago. Yang kedua, itu adalah, kalau ibu bapak pernah lihat, namanya Sayadaw Pandita. Tapi bukan Sayadaw Pandita yang senior, tapi dia betul-betul muridnya dari Sayadaw Pandita senior itu. Dan beliaunya juga jago banget ngajarin meditasi. Sampai hari ini saya masih punya hubungan yang cukup dekat dengan beliau. Mengajarkan meditasi vipassana kepada saya. Sayadaw Rajinda ngajarkan, Sayadaw Pandita juga ngajarkan, dan di Dhammadipa Arama, saya dapat kesempatan belajar dari Bante Kantidaro. Kayaknya sesuai namanya ya, Kanti ya. Saya belajar 9 tahun, kemudian saya lihatin semuanya apa yang beliau lewati dalam kehidupannya. Memang sabar loh. Memang sabar. Sabarnya bukan hanya kepada sesuatu yang di luar, tapi sesuatu yang di dalam juga beliau sabar sekali. Oke? Yang ketiga, yang berikutnya, keempat, ibu bapak nggak terlalu familiar dengan orang ini, tapi di Indonesia, bagi saya, untuk belajar meditasi vipassana, beliau jago banget. Jago banget. Saya senang masuk Buddhis karena saya belajar Abhidhamma di awal. Sehingga pas ketemu beliau, dengerin ceramahnya, ini cocok banget. Dan selama saya kuliah, selesai, selama pengabdian, saya punya kesempatan untuk ketemu Bante Santacito, terus-menerus. Sehingga saya bisa diskusi, belajar hal-hal dari Bante Santacito itu. Waktu saya kuliah kan 4 tahun ya. Saya cuma ketemu dengan Bante Santacito sebetulnya 2 semester. Tapi karena saya senang dengan pengajarannya dia, aneh banget ya, anak muda tapi senang dengan pengajarannya beliau itu. Sampai saya bilang ke Bantenya, Bante saya mau ikut kelasnya Bante lagi, 2 semester lagi, tapi tolong jangan ikut UTS dan UAS ya. Akhirnya saya ikutan, jadi saya ikut totalnya 4 semester dengan 12 SKS. Sampai setelah saya ikut kelasnya 4 kali itu, sampai Bantenya mau ngomong apapun, saya sudah tahu berikutnya ngomong apa. Dan pembelajarannya adalah tentang meditasi. Itu ibu bapak yang saya merasa penting banget untuk meditasi itu diajarkan kepada publik, kepada orang banyak, terutama umat Buddha. Umat Buddha zaman sekarang jangan takut lagi dengan meditasi. Saya akan ajarkan meditasi yang paling sederhana. Sampai besok saya bisa ajarkan meditasi yang bukan sulit ya, nanti sulit malah nggak jadi datang besok. Tapi sesuatu yang lebih bisa digunakan sampai ibu bapak selesai di kehidupan ini. Oke? Saya mau lanjut ke berikutnya. Bentar ya. Dan saya punya kesempatan belajar bukan hanya dari Buddhis, saya belajar kesempatan dari orang-orang di Indonesia yang mereka jago banget dalam hal meditasi. Ada yang pendekatannya dari barat, ada yang pendekatannya dari Buddhis, dari timur. Jadi selama COVID lalu, saya nggak punya kerjaan, tapi saya ngobrol dengan mereka tentang meditasi. Dan banyak hal yang saya dapatkan, sehingga saya merasa kedua hal ini dia harus diselaraskan. Orang-orang yang menjadi perumah tangga, yang belajar dan juga praktik meditasi, dan biku yang praktek di wihara dan belajar meditasi. Jadi apa yang ibu bapak lihat sekarang di depan ini saya, itu adalah saya berusaha seimbangkan tengah-tengahnya. Yang ibu bapak bisa dapat 2 perspektif, 2 sisi dari kehidupan. Ya, akhirnya saya juga nggak stop belajar di situ. Saya diminta waktu itu ngajar di Brawijaya, psikologinya Brawijaya. Saya punya teman di sana, dia riset tentang mindfulness. Dia jago banget. S3-nya di Nottingham di Inggris tentang mindfulness. Dan saya ngajar meditasi. Betul-betul pure saat itu saya masih sebagai samanera ngajar meditasi Buddhis. Tahu nggak? Si dosennya ini bilang apa? Gila ya, meditasi Buddhis tuh kayak gitu ya. Ini kalau di kuliahan kita, 1 semester baru selesai loh. Saya bahas 2 jam. Sebetulnya kita kaya dengan meditasi, kita tuh
Harus kita bangga dengan itu. Karena mereka berusaha nyari-nyari, tapi cuma dapat kulitnya doang. Sementara kita udah dikasih sampai isi-isinya, pas sesi meditasi, posternya muncul, oh nanti dulu. Oke. Dan itu terjadi di berbagai tempat yang saya lihat. Kemudian saya merasa di 2023, saat saya masih jadi samanera di Dhammadvipa Meditation Center di Batu, mereka udah vakum lama tempat meditation centernya, kemudian minta saya untuk kelola, saya sebagai koordinator, dan akhirnya berjalan sampai hari ini. Setiap bulan mereka ada meditasi, dan yang ikut, bahkan itu non-Buddhis. Ada yang non-Buddhis di sini? Kemarin pas meditasi ada dua hari, ibu-ibunya datang pakai jilbab. Terus saya cerita bahwa dari hasil meditasi ini, yang saya tahu secara langsung, udah ada 5 orang yang pindah ke Buddhis. Terus dia takut mungkin ya. Mungkin dalam hatinya, waduh udah terlanjur 2 hari lagi ikut. No, itu serius. Kenapa? Karena saking jatuh cintanya dia dengan meditasi. Oke? Dan nggak hanya itu, saya juga diminta pengabdian di Jawa Timur sampai saya selesai jadi samanera, dan banyak perjumpaan saya dengan teman-teman komunitas meditasi di Surabaya, kemudian di Malang, kemudian di Batu terutama. Sehingga saya banyak belajar dari mereka, terutama bagi para beginner yang menolak meditasi. Jadi meditasi itu bukan barang umum untuk ditolak. Memang itu di mana-mana ditolak, karena melakukannya sulit ya, nggak mudah. Dan akhirnya di 2024, di bulan Juli lalu saya putuskan, oke, saya keluar dari samanera dan saya jadi perumah tangga. Dan tetap saya lanjutkan visi saya untuk menjalani Dharma dan berbagi tentang meditasi. Sehingga sekarang saya punya platform dengan sosial medianya dan juga program-programnya, sampai kita akan mau jadikan institusi nanti, dengan nama Go Mindful. Kenapa? Dari ini saya merasa manusia hanya butuh 3 hal. 1 adalah ketenangan, 2 kejernihan, 3 kebijaksanaan. Di dalam hidup kita, setelah saya lihat, apakah biku, samanera atau perumah tangga, dia butuh 3 hal. Saya ulang ya, ketenangan, kejernihan, kebijaksanaan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Kalau setuju, hari ini kita belajar untuk tenang. Very simple. Nanti Ibu Bapak bisa akses dengan mudah. Dan akhirnya, kita bikin program-programnya Go Mindful ini tetap berjalan di masyarakat, luas, dan sampai hari ini tetap didukung sama masyarakat. Itu adalah Go Mindful Talk. Saya undang teman-teman yang expert di bidangnya meditasi dan juga mindfulness, untuk ngomong secara interaktif kepada masyarakat, apa pentingnya kita bermeditasi. Oke? Yang kedua, kita bikin komunitas meditasi yang itu bukan hanya Buddhis, dan teman-teman Kristen sekarang banyak banget yang meditasi. Dan mereka di dalam komunitas itu betul-betul pengen belajar. Kenapa? Saya nggak peduli agamanya apapun, karena saya tahu manusia kalau nggak jernih, nggak tenang, nggak bijaksana, pasti stres dan depresi. Kenapa? Setiap individu dari kita, semuanya punya masalah. Beberapa di antara kita, masalahnya berat, ringan, atau menengah. Tapi di antara mereka kita itu semua, ada yang nggak bisa ngatasi masalahnya jadi depresi dan stres. Setuju ya? Setuju ya? Setuju sama saya, tapi nggak sama Buddha ya. Buddha ngajarkan meditasi, nggak setuju. Dan di sisi yang lain, kita bikin juga acara namanya One Day Mindfulness kayak kemarin, kita buka untuk umum. Saya gunakan bahasa yang sekuler, tapi tetap intinya adalah ajaran Buddha. Dan teman-teman yang non-Buddhis, mereka nggak anti dengan itu. Dan mereka bisa terima. Dan yang terakhir, kita punya program 3 hari 2 malam, kita kembangkan untuk mereka betul-betul bisa belajar meditasi dan juga mindfulness. Dan Ibu Bapak tahu, kalau kita selenggarakan dari 25 peserta,
Yang Buddhis bisa dihitung jari nggak nyampe 10. Teman-teman yang non-Buddhis, mereka antusias belajar karena mereka merasa ini adalah hal yang baru. Oke? Apa yang saya ajarkan sangat simpel. Saya percaya bahwa manusia tuh hanya butuh 2 hal. Dia butuh hidupnya lebih baik, yang pertama. Dan yang kedua, dia harus tingkatkan dirinya. Kalau di dalam Buddhis bilangnya adalah sila samadhi panyanya ya. Moralitas, konsentrasi, kebijaksanaan, supaya stresnya berkurang. Supaya stresnya nggak nambah. Karena kalau misalnya nggak ditingkatkan sila samadhi panyanya, ada masalah, dia depresi langsung. Oke? Sehingga ibu bapak dan teman-teman, kita perlu belajar meditasi yang selama ini kita benci. Benci banget. Yang kalau ada sesi kita nggak mau ikutan. Betul ya? Yang hari ini kalau saya tanya kepada siapapun, Buddhis atau non-Buddhis, apa pikirannya atau bayangannya kalau kita bermeditasi? Oh, badannya sakit, pegel, kesemutan, kram, lehernya sakit. Betul ya? Yang kedua apa? Pikirannya mengembara, nggak bisa fokus sama objek. Yang ketiga apa? Ngantuk. Akhirnya apa? Ketiduran. Saya udah survei 4 tahun terakhir, ternyata itu masalah semua orang yang meditasi. Sampai-sampai saya punya database-nya, database peserta. Saya cukup rapi dengan itu. Database peserta setiap kali ada yang ikutan meditasi di Dhamma-dipa atau di Go Mindful. Saya analisa, ternyata hanya ada 2 karakteristik orang yang bermeditasi yang paling dominan. Tahu nggak siapa? 1, orang yang punya masalah fisik. Dia sakit, cancer, tumor, gagal ginjal, lambung, MA, GERD, pusing, vertigo, dan lain-lain. Yang kedua, itu adalah sakit secara mental. Stres, depresi, PTSD, gelisah, cemas, takut, menyesal, dan lain-lain. Sampai-sampai kalau ada yang datang ke Dhamma-dipa Arama, saya bisa langsung kasih tahu pertanyaan ke dia. Fisik atau mental? Mereka langsung tertekan, waduh, ini gimana nih? Tapi memang rata-rata kita meditasi, kebanyakan di antara 2 itu. Yang betul-betul sadar, apalagi teman-teman yang di usia muda, meditasi, jarang banget. Karena dari dulu kayaknya diajarin, meditasi itu nanti aja kalau udah mau meninggal. Udah tua, udah mau meninggal. Tapi begitu diajarin teorinya meditasi, udah nggak mampu. Dan komplain 3 ini udah terlalu banyak. Oke? Sehingga hari ini saya mau kenalin hal-hal yang berkaitan dengan meditasi ataupun mindfulness. Ibu bapak, saya tampilkan apa yang bikin orang stres di dunia ini yang sebetulnya udah Buddha ajarkan. Ibu bapak lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 di depan. Kelihatan ya sampai belakang ya? Tulisannya kelihatan? Kebiasaan kita dari kecil, saya nggak tahu siapa yang ngajarin, atau memang itu adalah respon otak kita kayak gitu. Respon otak secara alamiah kita begitu. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan, kita lihat, kita dengar, kita cium bebauannya, kita rasa lewat lidah, kayak nasi gemuk gitu-gitu, lewat lidah, menyenangkan. Sampai ke level pikiran, itu biasanya kita udah diajarkan secara alamiah, kita pasti melekati. Kita melekati. Oke? Dan itu bukan sesuatu yang kelihatannya salah di masyarakat. Karena memang Sang Buddha sendiri nggak pernah melarang loh. Apakah Buddha melarang kita untuk merasakan yang menyenangkan, punya ketagihan, punya nafsu? Buddha nggak melarang. Tapi Buddha bilang, itu berbahaya. Oke? Karena itu berbahaya dan juga sedikit manfaatnya, sehingga Buddha mengajarkan kesadaran kita.
Kira-kira dilakukan nggak kalau sedikit manfaat, banyak bahayanya? Nggak dilakukan ya? Kenyataannya gimana? Kenyataannya gimana? Tetap dilakukan. Ya, dalam meditasi juga sama. Begitu kita duduk meditasi, baru 5 menit pikirannya tuh selalu mikir yang menyenangkan. Kalau ibu-ibu mikirinnya adalah, saya nggak tahu, ini cuma asumsi saya. Kalau yang ibu-ibu mikirinnya, artis sana cerai dan nikah lagi belum ya? Kalau bapak-bapak lagi meditasi kepikirannya, waduh, drama Cina saya baru 2 episode nih. Episode 3 kapan ya? Yang menyenangkan itu lebih menarik. Sehingga kalau kita meditasi dengan menggunakan nafas masuk keluar, ini nggak menarik objeknya, sehingga kita lupakan. Akhirnya pikiran kita mengembara terus. Dilarang nggak? Nggak dilarang. Tapi bahaya. Begitu orang muncul dalam kondisi yang kayak gitu pikirannya, dia batinnya jadi tidak tenang. Tujuan dia hadir cuma satu, bikin kita nggak tenang. Ya kan? Gelisah terus kan jadinya kan? Yang kedua, di samping kanan, kalau udah biasanya kita dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tidak menyenangkan, kita benci ya. Makanya tadi 3 kendala tadi saya sebutkan. Saya harus jujur bahwa kalau misalnya meditasi, pantatnya sakit, pinggangnya sakit, punggungnya sakit, lehernya sakit, dan seterusnya. Dan respon kita adalah kita benci, nggak suka dengan itu. Makanya kalau kita meditasi, rasanya waktu lama banget ya, Bapak Ibu ya. Settingnya 30 menit, tapi rasanya kayak 2 jam. Pas dicek, ya baru 10 menit. Itu adalah respon pikiran kita yang membenci, membuat waktu terasa lama. Oke? Dan dia tujuannya, ketika hadir, cuma satu, bikin kita tidak tenang. Dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Ketika kita terima kondisi yang gak menyenangkan, batin kita juga gak tenang. Jadi benci ya. Nah, saya masuk nih yang ketiga. Kalau yang atas itu ngomongin perasaan kita, senang atau tidak senang. Dan kita karena masih hidup sebagai manusia, diganggu terus sama mereka. Senang gak senang gitu ya. Dan kemudian, yang ketiga dan keempat, Buddha bilang, kita kalau meditasi, ada momen di mana energi kita kekurangan, atau energi kita kelebihan. Dilarang nggak kita kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari energinya kurang, atau habis? Nggak dilarang, tapi berbahaya. Kenapa? Karena jadinya malas. Ketika orang meditasi, malas, bosan, tidak mau berupaya, jadinya gimana? Ngantuk, ketiduran. Oh, saya nggak maksud nyindir loh ya Bu ya. Saya nggak maksud nyindir loh. Oke? Ke kiri kan? Tapi ada juga yang di kanan, Bapak Ibu. Yang di kanan adalah kelebihan energi, kita jadi gelisah. Kalau kita gelisah, itu adalah terlalu banyak mikirin akan datang, dan ingat yang sudah lewat. Pikiran kita nggak bisa di saat ini. Dan kita nggak suka. Jadi Bapak Ibu badannya kan di sini. Energinya bisa bocor lewat pikiran. Kemana? Ke masa depan atau yang sudah lewat. Ke masa depan gimana? Badannya di sini, mikirnya besok ada bazar jualan apa ya? Nanti malam masak apa ya? Itu energinya bocor. Dan itu bikin kita gelisah. Hidup di perkotaan, ibu-ibu yang punya anak, hidup di perkotaan terutama seperti Jakarta, mereka bocor di bagian sini. Sehingga mereka terasa depresi. Dan stres banget hidupnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya ngajar di corporate dan saya temukan banyak orang yang di sini. Mereka berpikir, kalau dia tidak produktif sehari aja, dia berdosa besar. Sehingga 7 kali 24 jam, kalau bisa dia harus jadi robot yang kerja terus. Akhirnya energinya bocor, uangnya nggak ada, lambungnya dibawa ke UGD. Karena stres dan lain-lain. Itu yang bikin orang saat ini jadi hidupnya nggak bisa tenang. Nggak bisa rileks.
Kenapa ini penting dibahas di awal, Ibu Bapak? Karena 1, 2, 3, 4, begitu dia hadir, tujuannya cuma satu, bikin orang tidak tenang. Oke? Begitu orang tidak tenang pikirannya, dia nggak jernih. Kalau dia nggak jernih, kebijaksanaan nggak bisa muncul. Kebijaksanaan itu adalah obatnya yang kelima. Kenapa orang ragu-ragu, takut? Karena pikirannya nggak bijaksana. Akhirnya, lima-limanya muter seperti lingkaran setan. Yang bikin orang masalahnya seperti nggak berujung. Dan faktanya ini bukan orang di luar sana, kita semua. Ya, sehingga dari apa yang saya pelajari di dalam 9 tahun ini, meditasi itu adalah dia bisa diterapkan bukan hanya ketika ibu bapak di wihara, duduk di depan altar, di atas cushion meditasinya, tapi bahkan dia bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Saya bilangnya dia adalah seperti ditarik garis di tengah-tengah, warna hijau itu. Namanya adalah titik nol. Beberapa nggak setuju dengan nol, saya ganti namanya tengah. Tapi saya masih kekeh dengan titik nol. Lebih gampang diingat. Kenapa titik nol? Karena ibu bapak, 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah bergerak karena subjektivitas kita. Kita senangnya ini, kita senangnya itu, kita jadi melekat dengan mereka. Orang yang meditatif, orang yang bermeditasi, dia belajar untuk di titik nol, dia jadi objektif. Objektif artinya adalah, dia bisa melepaskan kemelekatan dia pada yang menyenangkan, pada yang tidak menyenangkan, pada kekurangan energi, atau kelebihan energi, dan bahkan keraguan-raguan dan ketakutannya. Saya mau garis bawahi ya ibu bapak ya, dari saya belajar Buddhis, bahwa apa yang di-prove, apa yang dipastikan, itu adalah cuma satu, bahwa Buddha tidak pernah mengajarkan kebahagiaan. Kalau 4 kebenaran mulia itu ngomonginnya apa? Yang pertama, kebenaran mulia tentang duka ya. Yang kedua, sebab duka ya. Yang ketiga, lenyapnya duka ya. Yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka ya. Ada nggak kebahagiaan yang disebutkan 1 dari 4 itu? Saya punya kesimpulan, di titik nol ini, ibu bapak mungkin bahkan tidak bahagia. Tapi ibu bapak lepas dari penderitaan, karena harus ketagihan, karena harus benci. Jadi ibu bapak nanti ketika lagi meditasi, pantatnya kesemutan, begitu ibu bapak nanti punya kemampuan untuk mengabaikan atau mengamati, dia berada di titik nol, sakitnya belum hilang loh. Tapi pikiran ibu bapak nggak komplain dengan yang tidak menyenangkan. Dapat poinnya? Saya ulangi ya. Ibu bapak, saya ganti dengan tetangga. Ibu bapak, tetangga kita yang suka ngomongin kita, yang jelek-jelek, yang negatif, begitu kita punya kemampuan untuk mengabaikan dia, kita berada di titik tengah. Tetangga kita belum berubah, masih ngomongin kita. Tapi kita tidak komplain dengan dia ngomongin kita. Anda mungkin nggak bahagia, tapi setidaknya Anda tidak menderita. Bisa dipahami? Masalah hidup ibu bapak juga sama. Mungkin ada masalah hidup ibu bapak yang satu ini belum diselesaikan. Tapi begitu ibu bapak bisa punya kemampuan meditatif ini, dia berada di titik tengah. Masalahnya belum hilang, lagi diselesaikan, tapi ibu bapak nggak komplain benci dengan masalah itu. Saya pikir ini ajaran yang gila banget. Bisa ngajarin manusia, kita semua, bisa tidak menderita di kondisi yang tidak menyenangkan. Aneh ya. Dan saya merasa, kenapa ya Buddhis kok bisa nggak seneng dengan ajaran kayak gini ya? Padahal substansinya keren banget. Bahasa saya bisa dimengerti nggak ibu bapak? Bisa dipahami ya? Bisa diikuti? Nggak sulit ya? Oke.
Jadi, ibu bapak, dalam hidup ini adalah ketika kita bisa atasi 5 ini, kita bisa tenang. Kalau tenang, batin ibu bapak jadi jernih. Kalau jernih, semakin bijaksana. Itu aja. Sampai besok kita akan bahas itu 3. Tapi hari ini, saya fokus bahas yang 1 dan 2. Tenang dan jernih. Oke ya? Bro, kasih tahu dong, caranya gimana? Saya kan nggak jadi samanya ada 9 tahun. Itu kan umat Buddha pengennya gitu ya. Baca buku, ya kasih aja penceramahnya, nanti kita diceritain. Meditasi, ya titip aja deh batinnya. Titip aja deh batinnya. Nanti dimeditasiin, nggak bisa. Tapi ibu bapak, apa yang mau saya kasih tahu adalah, dalam hidup ini kita harus punya 2 keterampilan. Namanya adalah 1, mengabaikan. Ibu bapak perlu mengabaikan sesuatu yang bukan urusan ibu bapak. 5 tadi, kalau saat meditasi, 5 yang tadi, ketagihan, benci, malas, gelisah, ragu-ragu, 5 yang tadi, begitu dia muncul, abaikan. Begitu diabaikan, dia belum hilang, tapi kita berada di titik tengah tadi, di titik 0. Dan di situ kita tidak menderita. Oke? Dan yang kedua, kita nggak boleh terjebak hanya di bagian kiri, mengabaikan. Kita harus berusaha untuk bisa juga mengamati. Apa yang muncul dominan dari 5 tadi, kadang-kadang dia tidak semuanya negatif. Jadi tetangga Anda yang ngomongin Anda, bisa jadi dia positif. Kalau diabaikan, dia nggak hilang-hilang. Dia perlu diamati. Harus ditanya, kamu kenapa yang ngomong terus? Nanti dia bisa jelaskan, itu loh rumah kamu sampahnya berantakan, bau ke tetangga. Tapi kalau kita abaikan terus, kita nggak tahu masalahnya. Akhirnya dia ngoceh terus, masalahnya nggak hilang, Anda juga menderita. Sehingga sulit bertahan kalau kita punya satu keterampilan yang kiri doang, mengabaikan doang. Kita harus punya juga mengamati. Apa yang muncul di pikiran kita ini saat meditasi ibu bapak, yang tadi 5 gangguan, dia bisa nggak jadi 5 gangguan lagi. Kalau kita belajar dengan kebijaksanaan. Yang itu mau saya sharingnya besok. Jadi saya sengaja supaya ibu bapak datang. Kenapa? Kalau besok nggak datang, ibu bapak tetap akan menderita dengan tetangganya. Karena yang didapat hari ini cuma ketenangan dan kejernihan. Setuju ya? Udah ada yang mulai gini nih. Ini sih bro pelit banget nih. Oke ya, kita batasi ya di situ ya. Tapi saya jelaskan singkat. Apa yang perlu kita amati, dia adalah 2 hal. Tidak selamanya hal-hal yang baik harus kita lakukan. Di saat itu juga. Meskipun hal baik loh. Ya. Ini saya jelaskan, kalau dia tidak bermanfaat dan gak sesuai dengan waktunya, ibu bapak boleh kembali untuk abaikan. Jangan dipikirkan, abaikan aja. Contohnya kalau lagi meditasi, kepikiran tuh ya. Apa tuh? Yang mereknya? Selamat sama Ratu ya. Lagi meditasi tiba-tiba kepikiran. Empek-empek. Yang kanan Ratu, kiri Selamat. Kira-kira beli yang mana ya? Dia tidak bermanfaat untuk dipikirkan di momen itu dan tidak mendesak untuk dilakukan. Diapakan? Abaikan. Oke? Diabaikan. Kalau Anda memikirkan itu. Tapi kalau Anda memikirkan lagi dalam meditasinya, kira-kira kalau buat si bro besok apa ya? Empek-empek Ratu atau empek-empek Selamat ya? Bisa jadi bermanfaat tuh. Iya kan? Meskipun nggak mendesak. Tapi nggak boleh dilakukan sekarang juga. Dan nggak boleh diabaikan juga.
Dia harus diamati, kemudian dia ditunda terlebih dulu. Persoalan ibu bapak nanti lakukan atau enggak, terserah. Kalau bisa dilakukan. Maksa ya. Jangan. Saya udah bawa pempek banyak nih soalnya nih. Dan yang terakhir, kalau sesuatu di pikiran kita muncul terus menerus, dia nggak bisa hilang. Dia bermanfaat dan dia mendesak untuk diselesaikan. Ibu bapak harus lakukan sekarang. Contoh lagi meditasi, ini sering banget kejadian di tempat retret. Maka ke tempat retret itu seringkali Anda disuruh minta titipkan nomor telepon Anda. Kemarin 2 kali retret yang sebelumnya terjadi. Jadi dia kumpulkan HP-nya, dia meditasi 10 hari. Kemudian di hari ke-9, keluarganya telepon. Halo, saudara kamu si A meninggal. Dia bilang bukan saudara. Itu orang gak jelas memang ngomongnya apa. Antara anak atau saudara. Halo, ini ada keluarganya yang meninggal. Bisa gak pulang sekarang? Akhirnya tutup teleponnya, kita akan sampaikan nanti kita bilang. Terus malam itu, sesinya adalah ceramah terakhir. Akhirnya saya bilang ke pembimbingnya, gimana nih, mau disampaikan sekarang atau enggak? Better, lebih baik kamu sampaikannya habis meditasi. Habis ceramah. Karena kalau disampaikannya di momen sebelum ceramah, pasti dia udah gak bisa konsentrasi. Karena kepikiran anaknya apa saudaranya yang meninggal. Sehingga selama sebelum ceramah saya nggak sampaikan. Udah selesai ceramahnya, akhirnya saya panggil, Pak, itu ada keluarganya yang meninggal. Dia panik, dia kira anaknya. Akhirnya dia telepon, siapa yang meninggal? Saudaranya. Oh, syukurlah. Oh, salah. Maksud dia, syukurlah bukan anak saya. Terus saya tanya, Bapak mau pulang atau enggak? Ya, boleh pulang, boleh enggak sih. Tapi saya pilih meditasi aja. Tapi besoknya dia pulang. Tapi kalau anaknya yang meninggal gimana? Ditunda nggak kira-kira? Nggak bakal ditunda. Langsung dia pulang hari itu juga. Itu wisdom, kebijaksanaan. Orang yang selalu mengabaikan, Pak, anak bapak, saudara bapak meninggal. Karmanya masing-masing. Bahaya loh. Kejam jadinya. Sehingga yang kiri nggak boleh. Jadi ibu bapak kalau cuma datang hari ini, nggak boleh. Oke? Jadi bisa dapat ya, poinnya ya. Kalau hari ini belum dapat, yang bagian kedua saya jelaskan lagi. Kita fokus ke bagian pertama aja ya. Ibu bapak, di dalam meditasi ini, saya buat sesingkat-singkatnya, bahwa ini langsung bisa dipraktekkan, dan selama 3 tahun saya observasi, materinya dari tahun pertama sampai tahun ketiga dia berubah terus. Tapi kurang lebih adalah topiknya sama. Dan sekarang saya buat dia jadi 6 bagian. Yang ibu bapak, kalau dengar 6 bagian ini, pulang bisa langsung meditasi. 15 menit minimal, tidak sakit, tidak mengembara, tidak ketiduran. Kalau di sini. Kalau di rumah saya nggak tahu. Nanti kita coba, nggak usah 15 menit, tapi 10 menit kita coba, supaya ibu bapak tahu apa yang dikatakan sebagai meditasi. Oke ya? Tapi sebelum meditasi, saya mau kasih prasyaratnya dulu. Prasyaratnya hari ini nggak ada yang duduk di bawah nih, tapi duduknya di kursi. Saya minta kalau ibu bapak duduknya di kursi, duduknya dengan proper yang benar. Ya nggak usah dulu sih, tapi maksudnya adalah nanti kira-kira duduknya kayak gini. Agak maju, kakinya itu menyentuh ke lantai. Kalau ibu bapak nggak bisa nyentuh lantai kakinya, ambil sesuatu yang bisa dipijak supaya kakinya nggak menekuk ke belakang atau selonjoran ke depan. Jadi paha kita sampai kaki itu 190 derajat. Jadi dia nekuk seperti siku-siku. Oke? Di sini ada yang obesitas, yang jadi alasan nggak mau meditasi? Oke. Saya senang ini. Siapa namanya Pak?
Peter Lim. Oh yang punya wifi nih kayaknya nih. Pinjam ya Pak wifi-nya ya. Bapak nggak merasa duduk nyaman kalau meditasi kalau di bawah? Oke. Mulai hari ini pasti nyaman. Mau ikutin saran saya? Monggo. Ini orang Jambi apa orang Jawa nih? Saya pernah ajarkan ada orang yang badannya gemuk banget, dia meditasi, dia muslim, dia gagal ginjal, badannya lebih besar dari Bapak. Saya mau pakai mode mengabaikan aja lah. Kalau di rumah, itu ada bantal, guling, itu bisa dipakai. Di mana posisi duduknya, itu duduknya bisa menjadi lebih tegap. Lebih tegapnya seperti apa? Kalau Bapak duduk di bantal guling, di tengah-tengah, itu kiri dan kanan dari gulingnya itu dilipat ke bagian paha. Maka postur badan Bapak, dia pantatnya akan naik, dan tulang belakangnya dia akan tersangga sama guling itu. Tulang belakangnya dia akan lurus. Dan Bapak akan nyaman duduk dalam waktu yang lama. Justru itu. Harus duduk dengan proper. Oke. Ini gak ada pilihan sih. Pilihannya emang duduknya di kursi. Mau coba ya? Ini catat ya namanya ya. Kalau hari ini sampai nggak tidur, Bapaknya harus ikut meditasi One Day Mindfulness setiap saat. Oke ya? Oke ya? Saya taruhan nyawa saya loh ini. Pak, kerjasama ya. Oke, kalau Bapak nggak bisa duduk di lantai, maka di kursi itu adalah pilihannya. Duduk di kursi gimana caranya? Tadi yang saya bilang, kakinya yang penting adalah napak ke lantai, 90 derajat, dan badannya tidak bersandar. Kalaupun ada asam urat yang bikin badannya cedera, boleh bersandar, tapi bagian kepala jangan nempel di tembok. Kenapa? Itu bisa bikin ketiduran. Ya. Dan oleh karena itu, kalau kita meditasi duduknya dengan nyaman dan rileks, saya nggak banyak bagian yang disebutkan. Dari saya belajar dengan Bante Utamo, beliaunya cuma bilang 3 ini aja. Perut, dada, leher dia harus lurus. Kalau perut kita pas duduk, itu terhimpit, maka dia seperti terjepit bagian otot di perutnya. Nafasnya nggak optimal. Kalau nafasnya nggak optimal, dia nanti nafas masuk dan keluar nggak jelas. Yang itu buat kita jadi lama-lama pikirannya nggak bisa fokus. Dan nggak bisa fokus jadi bosan, dan itu jadi ketiduran. Oke? Dan perut ini harus lurus, karena kalau dia nggak lurus, dari samping kelihatan ya, ini nanti kepala kita nih condong ke depan, sehingga produksi liur kita nih meningkat. Jadi pas meditasi, sibuk telan air liur. Dan kalau nggak waspada, kepalanya makin nunduk. Matanya udah mulai kebuka dikit-dikit. Mulutnya kebuka. Itu ilmiah. Itulah kenapa ibu bapak lihat kalau rupanya Siddhartha, Buddha, meditasi, perut, dada, lehernya tuh lurus. Saya nggak pernah lihat rupang Buddha malas. Oke? Dan poinnya, bagi ibu bapak nanti yang mau coba di rumah, mau menggunakan posisi duduk di lantai, pastikan tangannya ibu bapak, letaknya itu adalah seperti posisi rupanya Buddha. Jadi tangannya itu diletakkan 3 jari ini di bawah pusar. Jadi tangannya diletakkan agak di atas. Bukan terlalu bawah, karena nanti badannya ketarik ke depan. Karena kalau terlalu ke bawah, kayak gini, ini bagian sikunya kadang-kadang nempel di paha, itu badannya akan condong ke depan. Dan itu nggak bisa fokus meditasi. Kita akan sakit di bagian punggung, pinggang, dan leher. Oke? Itulah kenapa tadi saya agak lengkap sebutkannya. Kalau kita meditasi nggak oke duduknya, semua bagian-bagian tubuh ini dia akan sakit. Ya. Dan secara anatomi, tubuh kita itu harus duduk dengan proper. Anak zaman sekarang, dia udah nggak bisa gini. Coba deh, nanti anaknya di rumah,
disuruh jongkok. Mereka punya hamstring, ototnya ini memendek. Yang kalau dia jongkok, dia bisanya jinjit, itu pun cuma beberapa detik dan dia jatuh. Karena dia nggak pernah duduk di lantai, dia selalu duduk di kursi, dan sekarang makin parah, hamstringnya pendek, spine-nya bengkok. Makanya perhatikan mulutnya udah mulai terbuka sekarang kayak gini. Itu udah tanda-tanda kita harus ajarin dia duduk di lantai dengan proper. Supaya dia punya tailbone, tulang ekor, dia nggak masuk dan jadi cedera nantinya. Itu repot ujungnya kalau kita nggak terbiasa duduk dengan benar. Ini yang bagian paling kiri, tailbone-nya masuk ke dalam dan itu bisa bikin spine-nya jadi bengkok. Dan bukan hanya mereka, kita yang sudah dewasa juga sama. Jangan biasakan duduk dengan cara gitu. Dan nafasnya jadi nggak proper. Ciri-cirinya gampang, tapi ini bukan rasis ya. Ciri-cirinya gampang. Kalau orang yang kelihatan dari dulu nafasnya nggak oke, dia ada ininya. Karena kebiasaan gini. Tapi kalau dia punya garis di bagian dagunya, dia ada kelihatan garis dagunya, itu dia cara bernafasnya benar. Nanti saya ajarin cara bernafasnya yang benar gimana. Next ya, saya mau langsung tampilkan bahwa kita duduk itu harus proper, jangan asal-asalan, nanti jadinya kayak gini. Saya ngajar meditasi bahwa yang paling pertama harus saya sampaikan adalah posisi duduk. Lihat, ibu ini dan sebelahnya, yang pakai jaket biru dan sebelahnya, itu adalah contoh orang yang duduknya proper dan kurang. Yang kiri, ibu jaket biru, saya yakin dia bisa akan duduk lebih daripada 30 menit. Yang tengah, dari posisi kakinya dia udah naik, badannya bungkuk, lehernya miring, tangannya terlalu maju, itu dari kepala sampai kaki dia sakit semua. Dia nggak bisa bertahan dalam posisi waktu bahkan 10 menit. Oke? Ini adalah gambaran ibu bapak bisa punya variasi duduk yang nyaman dan rileks. Ibu bapak yang paling saya sarankan supaya saya nggak banyak menjelaskan, ibu bapak bisa duduk seperti ini, lihat dia punya perut, dada, dan leher dia lurus, dan posisi tangannya diganjal pakai bantal atau kain, sehingga tangannya berada 3 jari di bawah pusar. Tapi ibu yang ini tangannya pendek, dia pakai bantal di bagian pahanya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya tangannya ini tidak menempel di sisi badan, karena kalau nempel dia jadi hangat dan cepat ketiduran. Dan pundaknya tidak ketarik, ini bisa bikin jadi sakit. Kalau cuma sesi meditasi 20 menit, oke. Kita meditasinya biasa 3 hari sampai 7 hari. Intensif dari jam 4 sampai jam 10 malam. Makanya pas sudah 3 hari mereka gini semua, koyok. Dan mukanya udah meringis semua. Ada yang udah gini. Saya yakin pas masuk kamar, cuma satu aktivitasnya. Aduh. Langsung menyetujui apa yang Buddha bilang, hidup memang penderitaan. Saya pernah ketemu di Bali, itu bukan orang Indonesia yang kayak gitu. Bule. Hari kedua, hari ketiga dia minta pulang, dan saya lihat di belakangnya koyonya udah banyak. Bule. Masalah manusia sama ternyata ya. Atau yang paling simpel adalah ikut si mbak ini. Si mbak ini saya bilang, posisi tangannya kalau nggak mau ribet, diletakkan di paha. Paha kanan atau paha kiri, dan ini cocok kalau ibu bapak duduknya di kursi. Tangannya boleh diletakkan di paha. Boleh hadap atas, boleh hadap bawah, terserah. Ya. Kenapa itu penting? Lihat ya, ini kasus, si ibu ini duduknya sudah betul, dalam bagian alas duduknya, dia udah atur supaya pantatnya lebih tinggi. Kesalahannya cuma satu, tangannya dia terlalu turun. Tangannya terlalu ke bawah, sehingga lihat dia punya leher. Tegang. Ketika tegang, badannya ke depan, nafasnya nggak jelas. Maka cuma 2 pertimbangannya di momen itu yang dia rasakan. Pikirannya mengembara,
atau badannya sakit. Ada 3 sih, satu lagi nggak mau saya sebutkan, ibu bapak udah pasti tahu. Dikit lagi tidur. Semua itu diawali dari postur duduk meditasi yang nggak betul. Bahkan itu duduknya di kursi, kalau nggak betul bapak-bapak, ibu-ibu jatuhnya pasti ketiduran terus. Oke? Nah ini adalah proses kita kalau meditasi. Ini saya punya gambar si bapak yang tadi saya sebutkan. Yang dia bilang, yang tadi saya bilang dia gagal ginjal, bapaknya besar banget badannya. Kayaknya kembar. Bercanda. Dan bapak sebelahnya itu, yang rambutnya putih-putih, saya ragu sih. Kita adakan latihan meditasi selama 2 tahun. Dia ikut 20 kali. Tahu nggak alasan dia kenapa ikut meditasi? Dia ke dokter, sudah belasan tahun, L45-nya saraf kejepit, dan nggak bisa sembuh. Dan satu hari, saya bilang, Bapak duduk dalam posisi pantatnya diganjal, bagian itu, seperti gambar yang belakangnya sama, bagian pantat atau tulang ekor dibuat lebih tinggi, dan Bapak duduk tegap, bernafas dengan rileks. 2 sesi meditasi, dalam 1 kali dia meditasi itu ada 2 sesi, 30 menit, sembuh. Sejak saat itu dia meditasi terus. Saya nggak ngajarkan kesembuhan secara fisik, tapi itu efek samping. Yang itu sebenarnya natural terjadi kalau kita bernafas dengan benar. Dan itu bukan hanya 1-2 orang, beberapa banyak di antara mereka yang punya masalah yang sama. Oke? Mulai ada yang pegang-pegang leher. Kayaknya betul-betul ajaran Buddha benar deh, penderitaan. Gini, 6 hal yang harus ibu bapak lakukan, nanti duduk yang proper ya. Duduknya seperti tadi, maju sedikit ke depan, jangan nempel badannya ke belakang, kemudian kakinya ke bawah, dan nanti saya akan minta di bagian pertama, rasakan nafas masuk dari hidung, dikeluarkan dari mulut, rasakan 3 kali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk transisi kondisi kita, pikirannya yang tadinya stres, gelisah, ke dalam kondisi meditatif, ke kondisi rileks. Bisa dipahami? Jadi nafas kita dari hidung, keluarkan lewat mulut, masuk lewat hidung, keluarkan lewat mulut, cukup 3 kali. Itu membuat badan kita, tubuh kita, dan pikiran kita jadi rileks. Oke? Jadi nanti ibu bapak pas meditasi, boleh bayangkan atau boleh lakukan seperti ini. Jadi begitu nafas masuk, rasakan dari hidung, keluar lewat mulut. 3 kali. Yang kedua, nanti saya akan pandu, rilekskan dari kepala sampai kaki, dan rasakan cuma 2 hal, nyaman dan rileks. Jadi nanti, yang duduk di kursi ataupun di lantai, saya akan pandu, itu dari kepala sampai kaki, saya sebutkan bagian-bagiannya, rasakan nyaman dan rileks. Pak Peter lihat, dia meskipun duduk di kursi, dia pakai bantal di bagian pantatnya. Supaya spine-nya tetap lurus. Kalau Pak Peter bilang ada asam urat, kemudian nanti mungkin gangguan ketika duduk, itu perlu dicoba. Untuk gunakan bagian bantalan di bagian pantat supaya lebih tinggi. Supaya Pak Peter nggak capek. Dan nanti saya akan sebutkan satu persatu seluruh bagian tersebut. Dan ini yang penting, Ibu Bapak, kalau kita meditasi di bagian ketiga, ini rasakan wajah kita, ya. Wajah kita itu dirilekskan, ini rahang kita, nih rahang, yang kanan dan kiri, itu dikendurkan. Bibirnya atas dan bawah, saling bersentuhan lembut, jangan ditekan atau jangan terbuka. Biarkan dia bersentuhan lembut, rileks. Dan nanti rasakan ada seperti senyum kecil ringan di bagian bibirnya. Sehingga nanti lidah kita, dia akan beristirahat dalam posisi kayak gini. Lidah kita kan ini ya, sepenuhnya dia akan ada di langit-langit, ujung lidahnya dia nggak menyentuh gigi, dan itu hanya bisa dilakukan kalau orang yang duduknya tegap. Kalau duduk yang membungkuk, dia nggak bisa. Itulah kenapa kalau lidahnya udah mulai turun, badannya bungkuk,
dia udah mulai tidak waspada, sebentar lagi ketiduran. Jadi selama meditasi, badan, perut, dada, dan leher dia harus tetap lurus. Dan yang keempat, ibu bapak nggak usah hafalin ya. Nanti di akhir boleh difoto, saya kasih izin, boleh difoto di akhir. Dan nggak usah dihafalin, nanti saya pandu. Ya, kalau dihafalin pusing, ini habis 1 ke 4 apa ke 5 ya? Nanti begitu nafasnya sudah benar, sudah dirasakan rileks, rasakan bagian hidungnya di bagian keempat, rasakan nafas yang masuk dari hidung, turun ke ruang bagian perutnya, dihembuskan lagi lewat hidung. Tujuannya apa? Tujuannya memastikan nanti selama meditasi Anda bernafas sudah benar. Kenapa harus hidung keluar hidung? Karena dengan itu kita akan menggunakan pernafasan diafragma, perut kita bergerak lebih kuat. Tapi kalau nafas dari hidung keluar dari mulut, dada kita yang bergerak lebih dominan. Di perut itu saraf rileksnya lebih banyak. Nama ilmiahnya adalah saraf parasimpatetik. Di dada saraf stresnya lebih banyak. Itu namanya adalah saraf simpatetik. Jadi nanti selama meditasi, nafasnya masuk dan keluar lewat hidung. Mulutnya ditutup. Oke? Jadi kalau nanti Anda benar ya, begitu nafas masuk, perutnya mengembung. Begitu nafas keluar, perutnya mengempis. Oke? Nafas masuk, perut mengembung. Nafas keluar, perutnya mengempis. Dia kemarin ikut meditasi loh. Jadi dia tahu kebutuhan orang apa. Makanya dia sibuk kasih alas duduk untuk diinjak. Good job. Kalau benar kayak gini ya, nanti kalau ibu bapak ragu, boleh pakai tangan ditempelkan, tangan kirinya diletakkan di dada, tangan kanannya diletakkan di perut. Anda boleh coba nafas 3 kali masuk dan keluar, dan coba lihat tangan kanan atau tangan kiri yang bergerak lebih kuat. Kalau tangan kanannya bergerak lebih kuat, nafasnya udah betul. Kalau tangan kirinya di dada bergerak lebih kuat, itu masih belum rileks. Perlu dirilekskan lagi. Ini tangannya, kan ini kan dada ya. Ini kan dada nih. Ini pusar. Letakinnya tengah-tengah. Jangan di bawah, dia nggak terasa. Oke, yang kelima, supaya kita bisa praktek. Ibu bapak nanti rasakan sentuhan napas di bagian hidung. Jadi ada salah satu bagian hidung yang harus kita perhatikan spesifik. Kenapa ini penting? Karena meditasi itu bukan mengosongkan pikiran. Meditasi itu adalah memperhatikan objek terus-menerus dari waktu ke waktu. Jadi di meditasi Anda bukan berdoa. Di meditasi Anda bukan menekan pikiran supaya nggak muncul. Di meditasi bukan Anda mengosongkan pikiran nanti bisa kerasukan. Di meditasi itu adalah Anda memfokuskan, memperhatikan satu objek terus-menerus, yaitu napas. Oke? Nah, masalahnya adalah ini jarang disebutkan di dalam tempat-tempat yang mengajarkan meditasi. Titik sentuh di hidung kita itu beda-beda ya. Kemarin udah ada yang coba ya. Dua-duanya benar ya. Hari ini saya mau bikin prediksi lagi. Kalau benar saya dapat piring cantik. Struktur hidung kita beda-beda. Itu menentukan nafas kita juga sentuhannya beda-beda. Nanti, kalau ada orang yang hidungnya terlalu panjang, mancung seperti orang Eropa, dia rasakan sentuhan napasnya di sini. Namanya ujung hidung bagian bawah, nomor 1. Kalau orang itu hidungnya normal, kita bisa rasakannya di rongga hidung kanan dan kiri. Oke? Kalau kita hidungnya kurang kurang panjang, dia terasa sentuhannya di atas bibir atas. Oke? Kenapa saya harus sampaikan ini? Kemarin saya ada ketemu satu ibu, dia meditasi 7 tahun, dia nggak pernah konsentrasi. Dia bilang ke saya suruh ngamati nafas di atas bibir atas, di sini. Dan saya nggak bisa rasakan, tapi saya juga nggak bisa konsentrasi. Tahu apa yang saya lakukan? Saya liatin hidungnya si ibu. Dalam hati saya, kayaknya ibu nggak pesek deh. Akhirnya saya bilang, coba ibu amati, 5 kali nafas masuk, keluar. Perhatikan sentuhan yang paling dominan di mana.
dia terasa di rongga hidung kanan dan kiri agak masuk ke dalam. Terus saya bilang apa? Memang hidungnya ibu nggak pesek. Terus dia baru sadar, oh ternyata struktur hidung orang beda, sentuhannya juga beda. Nanti Bapak Ibu bisa rasakan, saya mau prediksi 2 aja. Yang belum ikut meditasi kemarin siapa? Boleh angkat tangan? 1, ibu nanti hidungnya boleh miring ke kiri. Oke. Ini sulit nih. Jambi asli hidungnya ya. Kira-kira terasa di atas bibir atas. Tapi ibu rasakan yang manapun, nanti yang paling dominan menurut saya adalah di atas bibir atas. Bapak baju putih namanya siapa? Joni. Oke. Pak Joni kayaknya juga rasanya di atas bibir atas. Oh ya, maksudnya kalau dirasakan sentuhan napasnya di atas bibir atas. Oke ya? Oke. 2 aja, nanti kalau kebanyakan itu. Dan yang terakhir, nanti saya akan minta ibu bapak amati nafasnya sambil dicatat dengan angka. Catatnya begini caranya. Begitu nafas masuk, kemudian keluar, catat dengan angka 1, masuk, keluar, catat angka 2, dalam pikiran, masuk, keluar, catat 3, sampai 8. Jadi ibu bapak boleh catat 1 sampai 8, dan nanti lakukan sebanyak 2 kali putaran aja. Oke? 2 kali putaran sampai 8, nanti kita selesai. Ya? Dan proses tahapan 1 sampai 6, 7 menit. Saya kasih waktu ibu bapak nanti 3 menit untuk rasakan napasnya yang rileks. Di akhir. Jadi saya 7 menit pandu, 3 menit terakhir, ibu bapak bisa meditasi sendiri. Setuju ya? Kita coba tes. Duduknya yang rileks, yang nyaman. Tangannya boleh direnggangkan dulu, dirilekskan. Timernya belum waktunya bunyi, udah bunyi tuh ya. Yuk, kita mulai ya. Sepuluh menit ini, waktunya digunakan untuk menenangkan pikirannya, mengkonsentrasikan pikirannya pada nafas, dengan cara mengabaikan apapun yang bukan objek. Objeknya adalah sentuhan nafas masuk keluar, dan kita akan praktek 1 sampai ke 6 daripada tahapan tersebut. Duduk yang nyaman, rileks, tangannya berada di atas pangkuan, rasakan pinggangnya lurus, punggungnya lurus, pundaknya rileks, lehernya lurus, matanya boleh dipejamkan dengan nyaman dan rileks. Sekarang periksa bagian perut, dada, dan leher sudah dalam posisi yang lurus. Dan sekarang masuk ke bagian pertama, rasakan nafas yang masuk dari hidung, dihembuskan perlahan-lahan lewat mulut sampai dengan 3 kali masuk dan 3 kali keluar. Kemudian kedua, setiap dari bagian badan yang disebutkan, rasakan hanya 2 hal, yaitu nyaman dan rileks. Sekarang boleh rasakan bagian kepalanya secara keseluruhan. Kemudian turun ke wajahnya dari kening sampai dagu dirilekskan. Kemudian lehernya boleh diperhatikan dalam tetap posisi yang lurus, rileks. Kemudian rasakan kedua pundaknya yang kanan dan kiri. Rasakan seluruh tangannya dari lengan atas sampai ke jari jemari tangan. Nyaman rileksnya terasa ke bagian depan, dari dada sampai perut. Demikian juga bagian belakang, dari punggung atas sampai ke pinggang. Boleh rasakan bagian pinggulnya. Rasakan dari pinggul kanan ke pinggul kiri, terasa nyaman dan rileks.
Dan yang terakhir, seluruh bagian kaki dari otot-otot di paha, betis, sampai jari jemari kaki nyaman dan rileks. Sekarang perhatikan lagi bagian wajahnya masuk ke bagian ketiga. Rasakan rileks dari kepalanya, wajahnya secara keseluruhan, kening sampai dagu dirilekskan, rahangnya dikendurkan, bibirnya saling bersentuhan dengan lembut. Rasakan tersenyum kecil di bibirnya, rileks. Dan coba rasakan secara otomatis, lidahnya beristirahat di langit-langit mulut, tanpa menyentuh gigi. Dan sekarang masuk ke bagian keempat, rasakan hidungnya. Rasakan ada udara yang masuk dari hidung, perlahan-lahan turun ke perut, kemudian perlahan-lahan dihembuskan lagi lewat hidung, sampai dengan 3 kali masuk dan 3 kali keluar. Kemudian perhatikan terus menerus sentuhan napasnya di hidung. Dan sekarang masuk ke bagian kelima, rasakan sentuhan napas di salah satu bagian hidung tersebut. Apakah di rongga hidung yang kanan dan kiri, atau di atas bibir atas, atau di ujung hidung bagian bawah. Cobalah bernapas 5 kali masuk, 5 kali keluar, secara nyaman dan rileks. Sentuhan napasnya di bagian hidung tersebut mulai terasa, dan rasakan 5 kali lagi di bagian hidung yang sama. Nafas masuk 5 kali, nafas keluar 5 kali. Nafas dengan nyaman, nafas dengan rileks. Nafasnya, sentuhan napasnya terasa terus menerus diperhatikan di bagian hidung yang sama. Dan sekarang masuk ke bagian keenam yang terakhir. Mengamati sentuhan napas di bagian hidung tersebut sambil mencatat dengan angka dari 1 sampai 8. Masuk, keluar, dicatat dalam hati 1. Masuk, keluar, catat dalam hati 2. Terus dicatat sampai 8. Catat sesuai dengan ritme napasnya. Kalau cepat, catat dengan cepat. Lambat, catat dengan lambat. Lakukan sebanyak 2 kali putaran. Dan sekarang lakukan putaran pertama 1 sampai 8. Sentuhan napasnya terus menerus diperhatikan, dan sekarang lakukan putaran yang kedua. 1 sampai 8, semakin nyaman, semakin rileks. Sentuhan napasnya terus menerus diperhatikan. Di tahapan ini boleh sambil mencatat atau tanpa mencatat dengan angka. Sentuhan napasnya di hidung tersebut, di bagian hidung tersebut, diperhatikan terus menerus. Apapun yang bukan objek, abaikan. Objeknya hanya sentuhan nafas masuk keluar.
sampai waktu berakhir nanti. Meditasi dilanjutkan. Sepuluh menit berlalu, perlahan-lahan boleh dibuka matanya. Meditasi selesai. Oke, Ibu rasakan sentuhan napas, bisa? Di mana rasakannya? Di rongga. Di rongga. Oke, saya salah. Ibu, Bapak Joni rasakannya di mana? Tadi terasa nggak? Oke, thank you. Tadi 10 menit bisa diikuti? Bisa? Tahapannya 6 tahap bisa diikuti? Rasa cepat apa lama 10 menit? Cepat ya? Siapa yang bilang lama? Oke. Bisa diikuti ya, Ibu Bapak ya? Oke. Itu bisa Ibu Bapak praktekkan, bahkan secara mandiri, Ibu Bapak bisa memandu diri sendiri untuk ketenangan dan kejernihan. Terima kasih. Nama budaya Bro Johan, nama saya Linda. Saya mau nanya, kita kan tahu ya meditasi itu banyak sekali tekniknya. Ada yang untuk kesembuhan, ada yang pernafasan, apa segala macam. Sebaiknya yang mana yang kita ikuti gitu. Nah terus tadi waktu sesi praktik, saya perhatikan napas, tapi kok kayak malah jadi kayaknya harus fokus gitu. Jadi di sini tuh bagian sini tuh tegang gitu. Setelah sadar, oh balik lagi gitu. Kayaknya mau berusaha fokus nafas kok malah sininya yang tegang gitu. Mohon penjelasannya, makasih. Ibu pernah masak? Salah pertanyaannya. Ibu sering masak? Sering, oke. Meditasi apa yang harus diikuti? Sementara di luar banyak banget meditasi. Kalau ibu suka masak, ada satu makanan favorit yang ibu senang banget. Yang ibu merasa jago banget pasti masak gituan. Oke? Tapi apakah setiap hari ibu akan masak hal tersebut? Gak mungkin, karena pasti bosan. Sehingga ibu harus belanja di tempat yang lain, cicip-cicip untuk bikin masakan yang baru. Sama kayak meditasi. Ibu harus punya sesuatu yang dilakukan sampai dia matang, seperti ibu masak makanan tersebut sampai matang. Yang ibu senangi. Apa itu? Di dalam ajaran Buddha banyak banget. Ibu bisa pilih yang paling umum adalah nafas masuk keluar. Dan yang paling terpenting adalah tujuannya untuk mengurangi kemelekatan, kebencian, kebodohan. Ibu harus kembangkan satu teknik atau satu metode meditasi itu yang harus setiap waktu, setiap saat. Tapi dengan banyaknya teknik di luar sana, ibu boleh belanja. Sesekali boleh coba. Oke, kayaknya saya mau ikut tekniknya si Bro Johan deh. Oke, kayaknya saya mau ikut tekniknya Bante A deh. Oke, saya kayaknya mau coba tekniknya Bante B deh. Sampai setelah ibu belanja banyak, ibu bisa bikin kesimpulan.
masakan saya yang awal, kayaknya cocok kalau ditambahkan ini dan ini. Untuk saya sendiri. Jadi ibu tetap harus kembangkan sesuatu yang ibu rasa. Ibu yakin bahwa itu bisa membawa ibu pada mengurangi penderitaan. Tapi di sisi yang lain, ibu tetap harus terbuka, belajar yang lain, karena satu di antara mereka pasti ada yang memberikan manfaat bagi ibu. Kenapa tadi saya ceritakan profil saya sebagai samanera? Saya merasa sebagai samanera, saya yang paling beruntung di antara teman-teman saya yang lain. Karena saya punya privilege, keistimewaan, saya bisa belajar dari banyak bante, yang bahkan bante itu tidak belajar satu sama lain. Bante A, tekniknya ini, Bante B, tekniknya ini. Saya belajar dari kedua-duanya. Dari mereka berdua, ada hal-hal yang saya ambil, dan ada hal-hal yang menurut saya tidak perlu. Sampai saya buat 6 tahapan itu adalah kombinasi dari berbagai orang. Sampai saya dapat titik 0, karena saya punya kesimpulan dari berbagai pembicara tersebut atau pembimbing tersebut, yang saya rasa semua titik temunya sama. Sampai saya merasa 2 keterampilan itu harus dilatih, karena saya praktek 2 keterampilan itu dan saya rasa itu cocok untuk semua orang. Jadi nanti bukan masakan ibu yang awal, masakan ibu yang sesuai untuk ibu yang sekarang. Setelah ibu masak dengan matang dan belanja ke sana sini. Namanya belanja kan sesekali doang ya. Tapi kalau masak setiap hari, harus di dapurnya sendiri ya. Sama kayak meditasi. Oke, pertanyaan pertama ya. Yang kedua, kenapa pengen fokus mengamati nafas di hidung, tapi malah tegang, dan ininya jadi tegang? Nggak apa-apa, itu karena ibu memaksakan untuk bisa fokus ke hidung. Kalau itu terjadi, ibu bisa tahan nafasnya 4-5 detik. Baik ketika mau masuk atau mau keluar, tahan di momen itu. Tujuannya adalah ketika ditahan 4 detik, nanti dia seperti ada tekanan mau masuk atau mau keluar. Nanti nafas ibu berubah jadi natural, dan itu akan lebih mudah diamati. 4 detik ya, jangan 4 menit. 4 menit ambulan datang. Kalau 4 detik, itu seperti reset. Jadi ibu udah kacau, ini udah tegang, ibu tahan 4 detik. Nanti dia seperti masuk, atau keluar ibu ikuti. Tegangnya jadi lepas. Sesekali kita perlu lakukan itu adalah bentuk energi kita yang bocor. Saking pengennya kita pegang objek, sampai nafasnya kadang-kadang diatur dan justru jadi tegang wajahnya. Makanya kemarin saya cerita, lucu banget kalau meditasi itu berhadap-hadapan. Bentuk lingkaran, ada sih, tapi misalnya ada bentuk lingkaran meditasinya, kemudian saling buka mata. Pas sudah 30-40 menit kan pada sakit tuh. Pasti mereka gini semua. Tapi karena meditasi semuanya hadap ke depan, jadi Anda nggak bisa lihat dia sedang merasakan apa. Itu wajar dialami setiap orang. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena setiap meditasi kan ngadep ke depan. Saya sendiri, kadang-kadang nggak mati yang lain. Oke, sudah 30 menit mukanya udah mulai gini. Pundaknya dari sama-sama rata tiba-tiba udah gini. Kakinya dari bersila sudah putar belakang lagi. Lipat sana, lipat sini. Itu wajar dan kita perlu kembali reset terutama nafas kita. Reset, tahan 3-4 detik, dia menjadi kendor di bagian dahinya. Oke? Itu membantu. Saya mau jelaskan ini. 3 minggu lalu saya ditanya, saya punya hutang, saya mau meditasi, kira-kira hutang saya lunas nggak? Saya bilang bisa Saya bilang bisa. Di momen meditasi, Bapak cukup pakai keterampilan yang jenis pertama, abaikan. Begitu nafas masuk keluar, kepikiran hutang, abaikan. Kembali ke nafas. Itu pasti bisa.
Pikiran Bapak tentang hutang hilang, tapi hutangnya belum. Pikirannya doang kan? Itu adalah bentuk berarti Anda nggak boleh abaikan. Karena begitu diabaikan dan hilang, pas meditasi lain lagi, dia muncul lagi. Terus gimana caranya? Kerja. Lunasi. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya Pak Johan. Dalam kita meditasi itu ada acuan nggak? Kita ini meditasinya benar atau tidak? Sudah berhasil atau belum? Atau hanya menjem dan menghayal? Yang kedua, ya jujur dari lahir agama Buddha tapi sampai detik ini belum tahu indahnya meditasi itu seperti apa. Aku ini menjem tadi sudah meditasi atau belum gitu. Ada acuan. Jadi kayak kita konsentrasi di napas, beda kalau kita, nah gitu itu kerasa ada hembusan. Tapi jujur selama ini nggak tahu ini napas masuk ya hanya kalau perut kerasa ya. Tapi kalau itu ujung bibir, ujung yang diprediksi tadi Mas Johan juga nggak dapet. Ya, mohon maaf kalau terlalu katrok pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Namo Buddhaya. Secara dasar, kalau Bapak udah praktek sampai 6 itu, meskipun titik sentuhnya bukan di nafas, no problem. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang bisa merasakan nafasnya bukan di hidung, di perut. Gak usah repot, Bapak bisa langsung switch aja, ganti perhatian dari hidung ke bagian perut. Kalau Bapak merasa nggak bisa mengamati perutnya dengan jelas, Bapak boleh pegang bagian perutnya dengan tangan. Kalau masih nggak terasa napasnya, cek UGD sih. Curiga udah nggak hidup nih. Tapi dia bisa dilakukan, ada beberapa metode yang dia bilang bisa menggunakan tangannya dijadikan instrumen mengamati perutnya. Jadi dia beberapa waktu di awal, dia pegang perutnya, mengembung, mengempis. Dan kenapa bapaknya nggak bisa rasakan di sini? Kadang-kadang bisa jadi karena nafasnya terlalu halus, sehingga dia nggak bisa diperhatikan. Tapi perut yang mengembung dan mengempis, begitu diletakkan tangannya di perut, otomatis pasti akan terasa. Jadi kalau Bapak hari ini nggak bisa rasakan sentuhan nafasnya di mana, Bapak boleh mulai dari perut nanti. Jadi dari tahap yang nomor 4 itu, Bapak rasakan bukan di hidung, tapi di perut. Oke? Jadi tadi ini ulu hati, ini pusar, letakkan tangan-tangannya. Kalau ragu, tangannya letakkan gini, posisinya ibu jari ke atas, 4 jari dirapatkan, ibu jarinya tempelin di ulu hati, tangannya turun. Itu pergerakan kembung kempis perut yang paling dominan. Bapak boleh fokus di situ, sambil menghitung boleh, sambil mencatat kembung kempis juga boleh. Tandanya adalah, begitu Bapak meditasi, mengamati kembung kempis perut itu, dan Bapak merasa tenang, Bapak boleh cek dalam 30 menit meditasi misalnya, setiap 5 menit atau 10 menit sekali, pastikan perut, leher, dan ulu hatinya tetap lurus. Kenapa? Karena ada orang yang tidak bisa membedakan antara tidur dengan tenang. Tidur dengan tenang sama-sama nggak mikir apa-apa. Tapi kalau tenang, perut, dada, dan lehernya lurus. Kalau tidur, perut, dada, leher tidak lurus. Bapak seharusnya nggak tidur loh meditasi, karena lucu banget. Pikirannya banyak yang dipikirkan gitu. Tapi saya bingung kenapa Bapak ngantuk ya. Padahal seru pikirannya. Bocor terus. Energinya maksudnya. Bukan, maksudnya Bapak yang belakang. Oh, oke. Makanya tadi kita harus punya prinsip. Ya nggak apa-apa, kan butuh latihan. Ini cuma pengenalannya aja. Kalau Bapak kemarin ikut 2 sesi, mungkin bisa lebih mengerti tentang itu. Selamat malam, suatu itu Namo Buddhaya Bro Ya. Johan. Saya salut dengan Bro Johan bisa mengundang narasumber-narasumber seperti yang berkompeten ya, seperti Rama
Pak Rama Meta Ade, terus Bante Utamo. Di podcastnya saya pernah lihat. Dan juga saya salut Bro Johan bisa mengkombin, menyatukan berbagai meditasi tadi. Pertanyaan saya, kita manusia kan ada hormon amigdala atau hormon stres yang sebesar katanya kacang hijau atau kuku kita di kepala kita. Hormon ini berguna untuk kita untuk menjaga kewaspadaan. Tapi kalau berlebihan bahaya. Bahayanya kita bisa bunuh diri begitu ya. Nah, saya dapat informasi bahwa bante-bante yang meditasinya jamnya sudah terbangnya sudah tinggi bisa mengatasi hormon amigdala ini sehingga tidak stres, akhirnya bisa mendapatkan ketenangan, kejenihan dan kebijaksanaannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita kalau hormon stres ini atau amigdala ini muncul, kita bisa men-switch sehingga kita bisa tenang, damai, hidup kaya, sehat, dan bahagia. Terima kasih pencerahannya. Pertanyaannya adalah tentang amigdala. Amigdala itu adalah salah satu bagian otak. Dia bukan hormon, tapi salah satu bagian otak. Amigdala itu adalah dia salah satu bagian otak yang dia fungsinya untuk semacam alarm bahaya. Kalau ada sesuatu yang bahaya, amigdalanya itu seperti bergetar atau memberikan sinyal ke otak kita. Dan hormon yang diproduksi ketika amigdala itu berlebihan adalah hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon stres. Yang ujung-ujungnya kalau dia berlebihan, ini jadi bermasalah nih, lambung. Lambung. Kecuali karena kopi ya. Kayaknya 3 bulan terakhir saya masuk IGD 2 kali gara-gara kopi kelebihan. Tapi poinnya adalah, kalau amigdala ini, dia responsif sekali, sangat reaktif, dia bisa menimbulkan kita jadi stres. Hormon kortisol kita meningkat sangat kuat, atau lebih dominan. Sehingga itu harus ditekan. Kalau Bapak lihat, berarti begitu dia hormon kortisolnya meningkat dan si amigdalanya over, berarti dia ada di warna merah. Berarti ada sesuatu yang Bapak mungkin tidak suka, benci, atau ada sesuatu yang energinya bocor. Sehingga itu membuat kita jadi nggak nyaman dengan kondisi tersebut. Ya. Dan kalau berlebihan, jelas itu bikin kita jadi depres, stres. Tapi kenapa ada bante-bante atau siapa yang pemeditator, mereka bisa switch itu, yang sebetulnya juga berfungsi sebagai alarm bahaya atau kita terhindar dari yang tidak bagus. Contohnya, Anda pernah ketemu ular? Ibu bapak pernah ketemu ular? Ada pernah ketemu hewan buas? Kayaknya Anda nggak pernah ketemu itu ya. Pernah ketemu setan? Oh, ada. Hah? Pernah? Itulah sebabnya Bapak nggak bisa meditasi. Kalau misalnya ibu bapak ketemu tempat yang baru dan sudah diceritain sama temannya, jangan ke sana loh ya. Sana banyak hantunya, angker. Si amigdala terus menerus ngasih sinyal bahwa itu bahaya. Begitu ibu bapak masuk, makanya bisa sampai keringat dingin. Karena reaktivitas daripada amigdala tersebut, alarm bahayanya dia dominan. Hormon kortisolnya meningkat, jadi ibu bapak gelisah. Di hal yang sama, dia juga bermanfaat supaya ibu bapak terhindar dari hal yang bahaya. Contohnya kalau ketemu hewan buas liar, setelah Anda bermeditasi bukan Anda jadi sangat berani dengan apapun, ada ular yang berbisa. Ini bukan kemajuan meditasi, stres dalam hal meditasi. Ibu bapak jadi punya amigdalanya bekerja dengan benar. Oke, ini adalah hewan buas, kalau saya nanti bahaya, maka saya jangan mendekat. Dia bermanfaat dalam level tertentu. Sehingga kalau kita lihat, begitu dia bocor, energinya ke kegelisahan, mereka-mereka yang meditasi punya kemampuan mengabaikan atau mengamati dan dia bisa switch ke bagian tengah langsung. Itu keterampilan yang dilatih dalam pikiran seorang meditator. Semakin dia terampil, dia semakin bisa switch. Makanya ibu bapak pernah lihat nggak ada orang meditasi, sebetulnya dia udah tua.
udah lansia, tapi dia bisa bertahan duduk sampai 30 sampai 1 jam. Padahal kalau kita wawancarai ya orang itu, saat meditasi sakit nggak kakinya? Sakit banget. Jadi saya pernah ketemu orang di Bali, sampai sekarang saya sering ketemu dia. Itu ada bapak-bapak udah tua, rambutnya putih tapi bukan koheng. Dia rajin banget meditasi. Setiap ada saya udah datang dia meditasi 10 hari. Tapi yang jadi penerjemah kan saya. Dan setiap kali dia interview 2 hari sekali, setiap sesi bahkan dia selalu bilang, kaki saya sakit loh ya. Dan sakitnya nggak pernah hilang di bagian itu terus. Ya sebetulnya kayaknya ada saraf kejepit, cuma dia nggak mau periksa. Saya ada indikasi kayak gitu. Tapi poinnya adalah meskipun dia kayak gitu, karena dia yakin banget dengan guru meditasinya, dia bisa bertahan selama 1 jam loh. Padahal kalau selama proses meditasi, dia menderita banget. Dia bisa bertahan. Nah itu dia yang membuat keyakinannya itu, ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bisa switch ke tengah hanya karena keyakinan. Kenapa saya ngomong contoh itu? Karena ada satu orang dari Italia, masih muda, usianya mungkin 32. Dia meditasi 10 hari, hari kedua dia pulang. Tahu nggak pembimbingnya bilang apa? Dia laki-laki, kamu badannya besar begitu, menghadapi sakit kamu kalah. Dia badannya kekar, muda, tapi duduk setengah jam nggak mampu. Tapi si B, yang meditasi bareng dia, udah usia lanjut, duduk sejam itu sakitnya luar biasa, tapi dia bertahan. Dia bisa stay di titik tengah itu. Karena keyakinan. Nah bantai-bantai yang dia latihan semacam begitu, dia bisa switch, karena jam terbangnya sudah cukup bagus. Dia bahkan bisa mengabaikan sesuatu yang bahkan sangat tidak menyenangkan. Mohon izin Bro Johan. Seandainya tadi ada bicara tahan napas, umpama dan tarikan napas ditahan 5 detik atau 15 detik, hembus napas tahan 5 detik sampai 15 detik. Apakah cara ini bisa men-switch ke titik nol? Yes, bisa banget. Jadi ada teknik, namanya adalah box breathing. Box breathing itu kotak. Jadi ini digambarkan seperti kotak gini. Ini namanya box, kotak. Jadi dia bayangkan gini ya. Ini nafas kita, ini nafas kita. Ini adalah masuk 5 detik, tahan 15, keluar 5 detik, tahan lagi 15, masuk 5 detik, tahan 15, keluar 5 detik, tahan 15. Metode itu ada yang gunakan dan disebut namanya forced mindfulness. Jadi perhatian penuh yang menekan pikiran. Apakah pikiran yang tidak menyenangkan dan gelisah itu bisa berhenti dengan cara gitu? Sangat bisa. Tapi dia hanya boleh dilakukan sesekali waktu. Kalau itu dilakukan secara sengaja setiap waktu, nanti lama-lama dia kekurangan oksigen. Dan meditasi dalam kemampuan orang tertentu konsentrasi makin dalam, itu bisa terjadi bahkan dengan tanpa disengaja. Jadi saya bilang kemarin, bapaknya tadi udah nggak ada ya. Jadi indikator orang gitu berkembang konsentrasinya, nafasnya itu seperti garis tapi dia turun ke bawah, melandai. Nafas kita dalam 1 menit, dia kalau dihitung, masuk dan keluar, 20 kali. Orang dewasa. Dalam kehidupan meditatif, dia bisa 4 kali melambat. Jadi bisa sampai 4, hanya 5 kali. Nafas masuk, kemudian keluar. Orang-orang yang punya konsentrasi yang dalam, dia bahkan lebih daripada itu. Bisa hanya sekali semenit, dan itu persis seperti yang Bapak bilang. Dan di keadaan itu, akan sangat memungkinkan 5 ini tidak muncul. Itulah asumsi saya bahwa kalau orang yang punya kemampuan semacam begitu, dia bisa gampang banget menekan ini. Jadi orang yang overthinking dengan konsentrasi, dan dia jago banget dalam hal itu, dia bisa tekan dengan cepat. Makanya nggak kelihatan stres.
Itu masih cara yang pertama loh ya. Cara yang kedua ada lagi. Apa itu, Bro? Saya jelaskannya besok, Bapak harus datang. Selamat malam Pak Johan, saya mau tanya. Ada yang bilang kalau kita fokus pada satu pekerjaan itu termasuk meditasi. Apakah benar? Kasih. Boleh kasih gambaran spesifik nggak? Apa yang dimaksud dengan satu pekerjaan itu? Dalam Oke. jangka waktu berapa jam itu apakah termasuk meditasi? Oke. Sering banget ada orang yang ngomong begini, udahlah kita nggak usah duduk diam formal meditasi. Setuju nggak Pak Johan? Nggak usah duduk diam meditasi 1 jam atau 2 jam, setengah jam atau 1 jam gitu ya. Duduk diam, nggak perlulah. Pokoknya saya sehari-hari sadar udah cukup. Kerja, fokus, lakukan satu aktivitas udah cukup. Yes, benar. Tapi harus diakui bahwa itu hanya namanya general awareness. Kesadaran yang umum aja. Apakah dia bisa dibilang meditasi? Yes, bisa. Tapi itu dangkal sekali. Yang bisa dilakukan dalam meditasi bahkan lebih daripada itu. Di mana di dalam meditasi kita bukan hanya fokus pada satu objek yang sedang kita kerjakan. Tapi ada aspek-aspek pikiran positif yang berkembang. Apa? Ketenangan, kejernihan, kebijaksanaan. Ketenangan fungsinya apa? Menekan 5 yang tadi tidak muncul. Kejernihan adalah dia bisa membuat keputusan terhadap setiap hal-hal yang muncul dalam pikirannya. Dan kebijaksanaan dia bisa bahkan mengatasi kotoran-kotoran batin yang halus. Kadang-kadang saking sibuknya kita dengan satu aktivitas, ada kotoran-kotoran batin halus yang nyelip yang kita nggak sadari. Nah, sampai tataran itu, di dalam spektrum itu, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai meditasi. Kalau hanya sekedar fokus pada satu objek. Kenapa saya bilang gini? Karena di barat, sekarang udah ada namanya mindful sniper. Tahu mindful sniper? Dia tembak orang pakai mindfulness. Kemudian ada mindful fishing. Tahu mindful fishing? Mancing dengan penuh perhatian. Ada nggak aspek sila, samadhi, dan panya? Ada nggak aspek moralitasnya? Jelas nggak ada. Ada nggak aspek samadhinya? Mungkin ada, meskipun nggak benar. Ada nggak aspek panya kebijaksanaannya? Jelas nggak ada. Kalau meditasi, meskipun hanya fokus pada satu objek tadi, seperti seakan-akan sama yang seperti saya bilang, tapi kalau 3 kriteria ini nggak ada, itu bukan meditasi. Sama persis seperti yang hari ini kita sampaikan, yang kita praktekkan, kalau itu dilakukan hanya sekadar untuk menenangkan pikiran, tapi nggak ada aspek daripada sila sama dipanya yang berkembang, dia bukan meditasi. Dia hanya general awareness. Latihan konsentrasi pada nafas doang. Meditasi, meskipun dalam keseharian, Anda lakukan secara general, tapi kalau ada aspek batin positif yang berkembang, ketenangan, kejernihan, dan kebijaksanaan, dan hal-hal yang lainnya, maka dia baru bisa dibilang meditasi. Tapi berita baiknya, itu tetap Anda perlu lakukan. Namanya adalah maintenance. Anda tetap gunakan general awareness untuk maintenance. Supaya nanti pas duduk atau ikut one day mindfulness, pikirannya gampang langsung tenang. Kalau Anda dengan telan mentah-mentah tadi apa yang saya sampaikan, oke, kalau gitu dalam sehari-hari saya nggak usah fokus pada satu objek. Karena bukan meditasi. Silakan aja. Tapi pas duduk meditasi, wah, makin sulit untuk ditenangkan. Jadi maka saya sebutnya ada yang namanya formal meditation dan informal meditation. Formal meditation dia hanya bisa dilakukan dalam kurun waktu tertentu, 30 atau 1 jam. 30 menit atau 1 jam. Yang kita harus duduk, berdiri atau berjalan dengan kondisi urutan yang tadi. 1-6 atau yang mana. Tapi informal meditation dia bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang itu adalah praktek nyata juga, dan di sisi lain untuk maintenance daripada punya pikiran kita. Oke, jadi Ibu Bapak,
kalau pikirannya tadi sulit ditenangkan, coba cek dalam kesehariannya. Jangan-jangan banyak hal yang nggak penting yang kita kerjakan. Hari ini saya tadi pagi makan, nggak ada orangnya. Hari ini saya makan di satu tempat, kemudian, aduh kenapa harus hari ini sih contohnya? Oke, hari ini saya makan di satu tempat yang tempat itu dia layani sendiri. Ada asistennya, tapi dia yang utama, dia yang bikin makanannya. Terus saya lihat sambil duduk, saya berpikir, kayaknya si engkau ini kalau meditasi, kayaknya orang ini kalau meditasi, bukan si engkau ya, itu salah tadi keceplosan doang. Si orang ini kalau meditasi, kayaknya sulit tenang. Dia sibuk banget. Itu bihun satu. Bebeknya bawa ke sini. Dia terbiasa dengan pola yang sibuk banget. Begitu meditasi, dia akan butuh usaha yang harus lebih besar. Karena di dalam satu momen, banyak hal yang dia pikirkan. Dia sambil layanin orang, sambil kembaliin duit orang. Sambil ngitung, berapa tadi jumlah belanjaannya. Sambil dia mikir di dapur, stoknya udah habis apa enggak. Orang yang model gini, lebih berat tantangannya. Oke. Saya bilang bukan dia nggak bisa, tapi lebih berat karena dia lakukannya sibuk. Nah, maka maintenance itu juga perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kita fokus kerjain banyak hal, tapi satu persatu, atau kalaupun nggak satu persatu, lakukan jangan terlalu terburu-buru banget. Dan itu membawa, ada namanya bukan kardiovaskular, tapi kardiorespiratori kita, nafas dan detak jantung, dia itu menjadi ukuran kita tenang atau enggak. Kalau dia denyutnya terlalu kencang, begitu Anda bawa duduk, pikiran kita pengennya tenang, but jasmani Anda belum siap, maka terjadi gap. Begitu gap itu terjadi, di situ ada penderitaan, Anda stres. Pikiran pengen tenang, badan nggak bisa tenang. Maka maintenance itu perlu banget. Kalau ibu bapak merasa aktivitasnya di Jambi seperti itu, Senin sampai Sabtu atau bahkan Minggu sibuk terus, ibu bapak harus ambil satu hari seperti misalnya one day mindfulness. Nggak maksimal nggak apa-apa, yang penting recharge untuk istirahat. Itu promosi titipan dari panitia. Terima kasih semuanya, selamat malam, semoga berbahagia. Penyerahan tanda terima kasih kita kepada Mas Bro Johan, Bu Juyana, terima kasih panitia dari Wihara.